Diambilnya ginseng paling untuk lahan mereka. Dan nanti kalau dicuci nanti beda lain katanya. Jadi memang ya. Oke, sekarang kita langsung saja berprakteknya sambil membuktikan apakah memang perlu kita memang benar apakah trichoderma itu bisa kita kita jadikan medianya adalah ampas itu ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba jelaskan kepada teman-teman dulu bahan yang kita butuhkan ya untuk ini ya, untuk pengembangan ini ya. Bahan pertama itu adalah limbah ya. Jadi kalau ini saya gunakan limbah itu ya, limbah ampas ya, limbah ampas tebu. Jadi limbah ini terserah berapa saja ya. Nah, kemudian yang kedua kita butuhkan sedikit bekatul ya. Jadi bekatul ini itu sekitar, kalau 1 kilo ini kita hanya butuh sekitar ya 100 gram saja. Kemudian yang ketiga kita juga butuh sedikit itu ya untuk tepung ya, tepung. Jadi tepung apa saja ya. Tepung beras juga bisa ya. Jadi sekitar 100 gram saja untuk 1 kilo. Nah, kemudian yang penting sekali kita butuh isolat dari trichodermanya ya. Isolat trichoderma. Jadi isolat ini sebenarnya trichoderma ini isolat ini bisa kita buat juga sendiri, tapi mungkin kita akan coba pakai saja nanti yang pola KP2M yang sudah ada ya. Sampai kita membuktikan apakah memang betul ya trichoderma itu ada dalam isolatnya itu ya. Nah, itu sekitar hanya 10 mili saja ya. Jadi 10 mili per 1 liter air. Nah, jadi nanti sehingga itu kita juga butuh sedikit gula ya, gula aren ya. Gula aren atau gula merah ya. Jadi untuk 1 liter air ini, 1 liter yang nanti kita kembangkan ini, kita sebenarnya hanya butuh 1 sendok makan saja ya. 1 sendok makan cair ya. Ini yang kita butuhkan saja ya. Nah, bagaimana proses membuatnya? Jadi prosesnya itu nanti akan kita lakukan. Pertama, kita akan cacah-cacah dulu itu limbah tadi itu, limbah dari ampas tebu ini. Dicacah ya, cacah atau potong halus ya. Nah, kemudian setelah potong halus, kemudian kita akan coba rebus ya, atau di steam. Apa istilahnya, dikukus ya. Nah, kenapa dikukus? Karena limbah ini kan namanya limbah ya, jadi kita tidak tahu lagi nih bakteri apa yang sudah ada menempel di situ ya. Apalagi dia itu adalah ada unsur gulanya ya. Biasanya semua jamur, semua bakteri itu pasti akan mendatangin itu ya, tempat itu ya, limbah ini ya. Jadi makanya kita akan coba sterilkan dulu. Sehingga yang kita butuhkan di situ adalah hanya hermiselulasenya, selulase sama ligninnya saja ya. Nah, setelah itu nanti baru kita setelah ini kita kukus, setelah dingin baru nanti kita campurkan sedikit ini ya, tepung beras sama bekatul ini ya. Nah, kemudian kita bibiskan dengan isolatnya yang kita masukkan dengan air yang 1 liter ini ya, dengan 1 sendok makan gula ini ya. Itu saja nanti yang kita lakukannya. Nanti kita tunggu lebih kurang setelah 5 atau 6 hari, kita lihat apakah nanti dia berkembang atau enggak. Kalau nanti dia akan ada jamur di atas itu, dia berkembang. Kalau enggak, mati, dia tidak berhasil ya. Tapi kita akan buktikan. Mungkin kita langsung saja mempraktekkannya. Ini hari panas di luar ya, kita di dalam saja ya. Nah, jadi ini untuk sampah yang tadi saya minta ya dari kawan tukang tebu tadi ya. Jadi ini entah apa isinya ini ya. Jadi inilah. Jadi yang penting bagi kita mengusahakan ampas tebu ini kita agak potong kasar ya. Jadi memang tidak bisa kita potong halus ya. Ini bisa kita dengan mesin chopper, itu gampang ini memotong halusnya ya. Mesin chopper. Tapi sebenarnya tujuan kita bukan itu ya.
tujuan kita adalah sengaja kita potong-potong agak kasar ini agar proses penguraiannya oleh jamur trichoderma kita itu agak lama ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kalau seandainya media tempat nanti dia hidupnya, kalau seandainya nanti dia berhasil lah kita hidupkan di sini ya, kita berharap ampas tebu ini itu kan akan lama ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu kan belum bisa hancur ini. Nah, tapi ketika nanti jamur trichoderma sudah mulai tumbuh di sini, maka ketika media ini belum hancur, maka dia tetap menjadi habitat di lahan kita terus ini ya. Jadi artinya kita bisa memastikan bahwa trichoderma itu masih tetap hidup di sini ya. Nah, jadi beda kalau seandainya medianya ini sudah hancur ya, sudah habis. Nah, kita khawatir jamur trichodermanya pun juga ikut mati. Nah, walaupun memang betul trichoderma itu bisa dia hidup di tanah, tapi akan lebih meyakinkan kita kalau seandainya media ini masih tetap ada. Jadi betul-betul dia bisa sebagai tempat hidup dari trichoderma itu dalam waktu yang panjang ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya nanti setelah ini jadi, setelah ini kita potong-potong seperti ini, setelah nanti kita rebus, kemudian kita setelah kita akan coba fermentasi dengan isolatnya. Nah, waktu mengaplikasikannya, ya kita usahakan kita memang ya dengan bentuk kasar ini saja yang untuk kita masukkan ke tanah ya. Itu sekitar lebih kurang ya 1 genggam aja lah permasukkan. Nah, kalau dapat kita tanam dalam tanah ya. Walaupun memang ada beberapa cara untuk aplikasikannya. Cara aplikasikannya bisa macam-macam ya. Bisa jadi nanti yang setelah ini trichoderma sudah ada, itu kita bisa rendam dalam air. Airnya itu nanti kita siram juga bisa. Nah, kemudian cara lain pun juga bisa kita lakukan. Bisa jadi kita masukkan ke dalam pupuk fermentasi kita ya. Contohnya gini, nanti kita akan membuat pembedah tanah. Nah, untuk bahan yang untuk kita masukkan itu selain dari asam umat, dari eceng gondok, kemudian dari kulit durian segala macam kemarin itu yang kita lakukan itu, kita juga bisa masukkan juga ini trichoderma yang sudah jadi ini ya, dalam bentuk ini, dan itu juga bisa dilakukan ya. Jadi nanti artinya kita tidak secara khusus memasukkan trichoderma ini ke tanah, itu adalah bersamaan dengan ketika kita melakukan aplikasi dari pembedah tanah. Jadi secara otomatis menyiramkan pembedah tanah kita ke tanah, ke lahan kita, secara otomatis kita sudah memasukkan trichoderma ini ke dalam tanah. Itu pun juga bisa kita lakukan. Nah, tapi untuk cara ini saya rekomendasikan usahakan tidak seperti itu. Usahakan nanti kita betul-betul dalam kondisi utuh ini saja nanti kita masukkan ya. Nanti kita ambil 1 genggam, kita gali tanah sedikit di perakaran itu, ya kita nanti tanamkan ke dalam itu. Jadi nanti biarkanlah nanti dia hancur sendiri ya. Jadi kalau ini hancurnya lama, itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ya. Jadi selama 2 bulan 3 bulan itu kita meyakini bahwa trichoderma kita masih ada di situ ya. Nah, jadi logikanya gitu ya. Oke, mungkin ini ya. Setelah ini baru kita nanti akan steam ya. Kita akan steam. Kita langsung aja di belakang itu. Ada apa saya belakang. Ini ya, ini yang tadi sebagai contoh aja. Ini kita masukkan ke dalam. Ini kita steam ya. Jadi steam ini sini udah ada air ya di bawahnya ini. Steamnya kita kukus saja ya. Nanti kita kukus. Kemudian kita masukkan. Nah ini. Nah kemudian apakah perlu dicuci ya? Tidak perlu dicuci ya. Tidak perlu dicuci. Karena nanti kalau dicuci nanti akan ada air di sini ya. Jadi trichoderma itu tidak akan berkembang di tempat air yang banyak ya. Nanti ketika kita steam nanti otomatis nanti ini akan ada air di sini ya. Itu akan bisa tempat dia berkembang biak ya trichodermanya. Jadi kita steam, kemudian kita hidupkan kompor. Nah, kita nanti cukup kita steam setelah uapnya air ya, sekitar lebih kurang 30 menit ya. Nah, 30 menit baru nanti kita kita angkat, kita dinginkan. Nah, ini yang sudah saya lakukan ya. Ini sudah saya dinginkan ini. Nih.
Nanti sini kita kembangkan di sini saja ya. Nah, jadi nanti untuk mengembangkan trichodermanya ini. Nah, jadi memang kita butuh sedikit bekatul ya. Bekatul itu adalah dedak padi ya gini. Jadi sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Cukup dibiskan sedikit saja, 1 genggam aja lah untuk segini. Jadi tidak ada ukuran yang pasti ya. Itu saja. Nah, jadi untuk memperkuat karbohidratnya, kita bisa ngambil sedikit saja ya. Tepung ini ya, tepungnya nggak masalah ya, tepung apapun ya, termasuk tepung beras, tepung tapioka atau tepung apapun, untuk memperkuat karbohidratnya sebagai makanan dari isolat trichoderma yang akan kita kembangkan ya, seperti ini. Ini saja, nah gampang kan. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kita hanya bibiskan isolatnya aja. Ini isolatnya sudah saya bibiskan ya. Produk yang punya KP2M ya, namanya adalah trichoderma. Nah, kalau trichoderma ini kita langsung gunakan, bisa kasih air kemudian jembat ya bisa. Tapi kan kalau misalnya kita punya lahan yang luas ya, berapa banyak ini kita butuhkan ini. Nah, untuk bisa menghemat, maka kita kembangkan seperti ini dulu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita memasukkannya ke dalam botol ini. Jadi cukup kita gunakan hanya satu ini saja ya. Satu itu ini dibikin 10 mili ya, 10 mili ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam 1 liter air. Ini bukan 1 liter ya. Nah, ini masukkan ini ya. Nah, kemudian untuk bisa memperkuatnya, kita juga kasih sedikit saja ya, sedikit gula aren ini saja masukkan ke dalamnya. Jadi yang sudah kita cairkan ya. Jadi cukup hanya 1 sendok saja ya. Jadi untuk 1 liter air cukup hanya 1 sendok saja, campur dengan 10 mili ini, kemudian ditambah air yang 1 liter tadi ya. Nah, kemudian ditutup seperti ini. Nah, udah tinggal kita aduk seperti ini. Ini udah kemarin yang saya buat ya, udah pernah saya buat di 7 Februari 2025 ya, 7 Februari 2025. Nah, kita pakai ini saja ya. Nah, ini adalah ya cara kita gini, gampang saja. Nah, udah kita bibiskan saja ini, aduk, bibiskan. Nah, agak merata. Yang penting kita butuh isolatnya aja ya. Kalau seperti ini kan hemat sekali kan. Jadi nanti yang akan kita pakai sebagai trichodermanya bukan ini sebagai, kita jadikan hanya isolat saja. Tapi yang akan kita gunakan ini adalah ini saja, cukup segitu saja. Nah, kemudian langsung kita fermentasi. Fermentasi ya tinggal kita tutup ini dengan kain ya. Dengan kain ini saja ya. Nah, ini dia harus aerob. Karena dia jamur, makhluk hidup, dia butuh udara, tinggal tutup aja. Kemudian letakkan di tempat yang teduh. Nah, kemudian kita lihat 5 atau 7 hari kemudian ya, apakah jamurnya ada atau enggak. Kalau nanti jamurnya tumbuh, ada hijau keunguan atau hijau ungu ke ungu terang maupun ungu gelap, maka jamur itu sudah membuahkan trichoderma. Nah, oke, coba kita akan buktikan apakah ini berhasil atau enggak ya. Nah, kita lihat hasil yang setelah saya buat 6 hari yang lalu ya. Nah, ini saya simpan di sini ya, yang warna ini. Nah, ini coba lihat tanggalnya ya. Tanggalnya saya buat tanggalnya berapa kemarin. Ini trichoderma tanggal 7/02/2005. Jadi berapa yang lalu itu? 6 hari yang lalu ya, 5 atau 6 hari yang lalu ya. Nah, kita buktikan ya apakah dia atau enggak ini. Kita coba lihat.
dekat rumahnya ya. Kita lihat di luar aja. Dia pasti akan mengeluarkan itu spora ya. Nah, spora itu mungkin saja akan berbahaya bagi kita ya. Karena dia jamur. Makanya kita harus tutup apa ya? Tutup mulut kita ya sama pernapasan kita. Mudah-mudahan jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa bentuknya nanti ini. Buka aja ya. Nah, ini dah. Nah, ada jaring jamur kan. Nah, sama kan namanya untuk kan, tuh sama. Ini udah 6 hari ya. Nah, jadi ini udah mungkin jamur semua ini. Makanya udah mulai keluar ya. Nah, ini ada hijaunya, ada lain kan. Nah, jadi memang ya, dia kalau udah menua dia memang nggak gelap ya. Tapi kalau seandainya dia dia masih muda, dia masih hijau terang ya. Coba ini. Nah, ini udah jamur semua ya. Alhamdulillah berhasil ya. Nanti ini sebagian mau kita bawa ini ke itu, ke Seruyan ya. Kemarin saya juga ingatkan kepada kawan-kawan Kaleka untuk bawa ini ya, tapi kayaknya nggak ngejar lagi itu. Nanti yang sudah hasil jadi ini saja yang kita bawa ya untuk sana. Karena kemarin saya dengar dari kawan-kawan sana, itu tanaman nilam mereka itu sudah kena fusarium ya. Lalu saya tanya, itu di awalnya waktu penanaman awal dikasih trichoderma enggak? Ya enggak, ya udah. Berarti yang udah kena fusarium ya udah wassalam lah. Jadi nanti kita akan coba treatment aja ini contohnya ini. Nah, jamurnya udah nampak kan? Udah hijau biru terang ya. Hampir semua udah ini? Udah jadi ini. Ternyata betul ya, kita udah bisa berhasil ini. Ini kalau misalnya kita bisa menggunakan model segini nih. Sporanya itu terbang. Ini terbang itu berbahaya itu bagi kesehatan kita ya, karena dia patogen. Sampai ke bawah ini. Nah, ini juga gitu ya. Nah, kalau kita udah berhasil seperti ini, tentunya kita bisa menghemat biaya produksi untuk pembuatan trichoderma. Selama ini kita pakai jagung, ya jagung berapa sekilo, terus sampai yang ratusan kilo kita gunakan seperti ini untuk lahan kita yang luas, ya yang lumayan juga kan. Tapi kalau misalnya kita nanti hanya gunakan limbah seperti ini, nah kita hampir tidak mempunyai biaya. Biaya kita hanyalah beli isolatnya aja, gitu ya. Nah, ini baru uji coba pertama saya ya untuk teman tebu ya. Ternyata berhasil. Ternyata teori yang kita asumsikan itu ya ternyata memang benar ya, karena memang itu, karena syarat hidupnya itu adalah tadi itu bahan organik itu harus memiliki hermiselulosa, selulosa dan lignin. Nah, tapi saya juga mempunyai keyakinan di Jangkos pun juga bisa kita lakukan seperti ini ya. Tapi saya belum pernah lakukan. Nanti kita akan uji cobakan di daerah Surian sana, nanti Seruyan sana ya. Dan nanti kita akan udah saya pesankan situ harus ada sediakan Jangkosnya. Oke, mungkin demikian saja ya sahabat petani semua. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya, bisa menginspirasi. Ternyata untuk mengembangkan trichoderma itu tidak harus dengan biaya mahal ya. Kita bisa menggunakan sampah saja atau limbah, terutama adalah tebu yang memiliki hermiselulosa, selulosa dan lignin. Dan mungkin demikian, banyak mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya ada lain kan. Dia memang ya, dia kalau udah menua dia memang nggak gelap ya. Tapi kalau misalnya dia masih muda, dia masih hijau terang.